Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan November. Saudaraku, sudah 10 bulan berlalu di dalam tahun 2024. Waktu begitu cepat berlalu, tapi apakah kita sungguh-sungguh menyadari kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Selamat datang bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan sharing renungan dari His Path Ministry. Berdoa kiranya renungan ini jadi berkat bagi banyak orang. Silakan subscribe, kemudian like dan memberikan komentar. Dan yang penting adalah sharingkan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Saudaraku, beberapa waktu terakhir kita sudah belajar mengenai beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa respon kita? Apakah kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan? Apakah kita mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan? Boleh berbagi, sharingkan pengalaman saudara, supaya setiap kita boleh dapat kekuatan dari saudara-saudara seiman yang lain. Baik, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu sepanjang 10 bulan yang sudah berlalu, memasuki minggu yang pertama di bulan November ini. Kami berharap kepada firman Tuhan saja, ya Tuhan boleh menjamah setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami. Yesus Kristus, putra-Mu yang Tuhan dan Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan tentang mujizat. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang kelima, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Judulnya seperti itu. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara, sebuah kolam yang sangat luar biasa karena malaikat Tuhan turun menggoncangkan air dan mereka akan menjadi sembuh siapapun yang masuk terlebih dahulu ke dalam kolam itu. So, Charles Spurgeon berkata begini, bahwa ada begitu banyak orang yang menanti-nantikan di sekitar kolam itu. Mereka menantikan apa? Mereka menantikan adanya penyembuhan, mujizat, ya. Bahkan itu kalau kita bayangkan dalam zaman sekarang, ya, mereka bukan menantikan Tuhan Yesus, mereka menantikan tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, sign and wonders, bahasa-bahasa yang ajaib, dreams, mimpi-mimpi. Mereka menantikan itu semua. Mereka bukan menantikan Tuhan Yesus. Sebuah ironi sekali. Saya lanjutkan, saudara, ayat yang kelima. Situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang yang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada situ juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu, hari Sabat. Saudara, saya lanjutkan ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, ini satu peristiwa yang sangat menarik yang kalau kita mau lihat kepada fokusnya, kita harus melihat pada fokus yang jelas, bukan bicara soal sembuh saja. Saudara, ketika pertanyaan Tuhan Yesus dengan mudah sekali dijawab, ditanyai begini, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita pikir-pikir pertanyaan yang sangat penting, tetapi yang kadangkala juga aneh gitu ya. Ya jelas-jelas ada orang yang sakit, terbaring 38 tahun, kemudian masa Tuhan Yesus perlu tanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, kenapa dia perlu tanya, "Maukah engkau sembuh?" Karena saudara, kadang-kadang manusia itu tidak tahu maunya apa, gitu ya. Sehingga waktu Tuhan tanya, "Maukah engkau sembuh?" memberikan satu warning buat kita, betul apa yang saya mau sebetulnya, apa yang saya perlukan sebetulnya. Lihat jawaban orang sakit itu. Orang yang sudah 38 tahun itu diduga memang dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Apa jawab orang itu? Kalau kita ditanya oleh Tuhan, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berhasil? Maukah engkau sukses? Maukah engkau bahagia? Maukah engkau kaya raya?" Apa jawaban kita kira-kira? Saudara, kita pasti jawab, "Mau. Amin. Saya mau. Saya mau sembuh, saya mau berhasil, saya mau bahagia, saya mau kaya raya." Tapi orang itu tidak menjawab mau atau enggak mau. Menarik sekali ya, saudara. Dia memberikan jawaban yang adalah excuse. Saudara lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, dia menjawab, memberikan excuse bahwa dia sadar keberadaan dirinya, tidak ada yang menolong dia.
Dia sadar dia tidak bisa jalan sendiri ke situ, nunggu orang ngangkat dia pun sudah terlambat. Dia memberikan excuse dan dia lupa bahwa dia tidak sadar bahwa dia bicara dengan Tuhan. Seolah-olah kita bisa katakan bahwa dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Begitu banyak masalah selama 38 tahun hidup dia sudah putus semangat. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak bisa lagi menjawab, saya mau. Tapi dia memberikan excuse, saya nggak bisa. Tuhan. Saya tidak bisa. Seolah dia berkata, Tuhan, I have big problems. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab, Tuhan nggak bisa. Saya punya masalah yang sangat besar sekali. Saudara, apa yang terjadi di situ? Mujizat terjadi. Tuhan berkata begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu menjadi sembuh, kemudian dia mengangkat tilam dan dia berjalan. Orang sakit itu tidak pakai excuse lagi, dia langsung rasa sesuatu terjadi dalam hidup dia langsung sembuh, kemudian dia langsung mengangkat tilam dan dia berjalan. Dia sembuh total tanpa perlu digotong oleh orang ke kolam itu. Saudara, apakah sudah selesai? Belum selesai, saudara. Inilah pelajaran pentingnya. Ayat 14. Bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa orang sakit itu mengalami sakit 38 tahun itu karena akibat dosanya. Saudara, memang tidak semua sakit itu karena dosa. Ada sakit karena memang fisiknya lemah, orang yang kurang olahraga, makan makanan yang tidak teratur, tidak bagus, tidak sehat ya. Ada orang yang sakit secara jiwa, ada orang yang sakit karena dirasuk setan. Dan juga bisa jadi ada orang yang sakit karena hukuman, teguran Tuhan untuk mendidik si penderitanya. Saya perhatikan di situ. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yesus jauh lebih peduli kepada sakit rohaninya orang itu. Ia mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Kita tidak tahu, saudara, dosa apa yang dilakukan sehingga 38 tahun tidak bisa berjalan. Kita tidak tahu itu. Saudara, kadang-kala terjadi, kita mengalami satu situasi yang sangat sulit sekali, dan mungkin juga karena akibat dosa kita. Saudara, kisah ini memberikan kita 3 hal, saudara. Yang pertama adalah Allah tahu kebutuhan, Allah tahu orang-orang yang betul-betul berseru di dalam kesesakan, di dalam kesulitan. Ayat yang ke-6 disebut di situ, ia tahu orang itu telah lama dalam keadaan itu. Allah tahu, saudara. Saudara, perhatikan, Allah tahu kondisimu. Allah tahu jeritan hatimu, kesulitan hidupmu. Allah tahu itu. Saudara, yang kedua, Allah mampu membebaskanmu dari semua kesulitan hidupmu, kesulitan penyakitmu, kesulitan masalah finansialmu. Allah tahu dan Allah mampu. Dan waktu kita langsung mau taat kepada Dia, saudara, maka mujizat terjadi. Maka kita taat dan dibebaskan dari segala kesulitan hidup kita. Saudara, yang ketiga yang paling penting adalah begini. Allah jauh lebih peduli terhadap sakitan rohani kita daripada sakit fisik kita. Allah jauh lebih peduli kepada jiwa kita daripada sekedar fisik kita saja. Saudara, saya berikan judul renungan ini adalah Sin No More. Jangan lagi berdosa. Peringatan keras bagi kita, jangan lagi berdosa. Saya setuju, saudara, tidak semua sakit, masalah, penderitaan, kesulitan hidup karena dosa kita. Tapi marilah kita di akhir renungan ini selalu introspeksi diri dengan Mazmur 139 yang sangat baik sekali. Saya bacakan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, setiap pagi bangun tidur, setiap malam menjelang tidur, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berusaha berjuang untuk sin no more, berjuang untuk tidak lagi berbuat dosa, dan mengalami sungguh-sungguh anugerah Tuhan, kesembuhan rohani kita, kesembuhan fisik kita, dan mengalami sungguh-sungguh mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Akhir renungan ini, saudara, mari kita berkomitmen bersama-sama untuk sin no more. Jangan lagi berbuat dosa. Tuhan menolong kita sekalian. Terus memberkati. Amin.